Terkait dengan program jaring pengamanan sosial bagi masyarakat yang terdampak COVID-19 untuk 12 kabupaten kota yang telah ditetapkan oleh Provinsi Riau, telah diverifikasi oleh BPKP yakni sebanyak 18.034 KPM atau KK. Dalam hal ini, Dinas Sosial Kabupaten Siak dengan data yang telah diterima dari Provinsi Riau akan dilakukan validasi data kembali. Hal tersebut dilakukan agar tidak ada penerima bantuan ganda. Setelah diverifikasi, data yang telah di-SK-kan jumlahnya menjadi 16.102 KK dari 18.034 KK yang telah ditetapkan kuotanya oleh Provinsi Riau. Proses penyaluran bantuan sosial tunai dari Bank Riau Kepri untuk 14 kecamatan se-Kabupaten Siak telah dimulai penyalurannya dari tanggal 2 September hingga tanggal 15 September 2020. Untuk tahap awal yang telah terrealisasi sebanyak 13.000 lebih dan ada 4.129 KK sisanya yang belum terrealisasikan, namun akan dimasukkan kembali untuk penyaluran tahap kedua. Ya, jadi perlu kami jelaskan terkait dengan kegiatan Fitcon pada hari ini yang dikoordinir oleh Dinas Sosial Provinsi Riau terkait dengan program jaring pengaman sosial bagi masyarakat yang terdampak COVID-19 untuk kabupaten kota. Memang kuota untuk kabupaten Siak ini telah ditetapkan oleh Provinsi Riau yang telah diverifikasi oleh BPKP. Itu jumlahnya 18.034 KPM atau KK. Selanjutnya Dinas Sosial, terkhusus Dinas Sosial Kabupaten Siak ini dengan data yang telah kita terima dari provinsi, kita lakukan validasi kembali karena teridentifikasi ini penerima ganda atau warga tersebut meninggal dunia tanpa ahli waris atau tidak ditemukan atau pindah. Setelah kita verifikasi, memang data yang telah kita SK-kan itu jumlahnya 16.102 KK dari 18.034 yang telah ditetapkan kuotanya oleh Provinsi Riau. 16.102 inilah dasar kita menyalurkan kepada KPM penerima, dan kita bekerja sama dengan Bank Riau MOU-nya untuk penyalur. Jadi penyalur yang dilakukan oleh Bank Riau berkoordinasi dengan kecamatan, penghulu, lurah untuk 14 kecamatan yang ada di Kabupaten Siak. Dalam proses penyaluran yang kita laksanakan beberapa waktu lalu sampai dari tanggal 2 September sampai tanggal 15 September 2020, ini proses penyalurannya terrealisasi sebanyak 14.000 yang disampaikan tadi, 13.000 lebih yang terrealisasi. Terkait dengan sisanya dari kuota yang telah ditetapkan itu dari 18.034 dikurangi 13.000 lebih itu ada 4.129 KK yang tidak tersalurkan, kan? Jadi 4.129 KK yang tidak tersalurkan ini yang boleh dikatakan tahap pertama tidak, anggarannya tersisa. Ini telah disampaikan oleh pihak provinsi acara COVID tadi, yang tidak tersalurkan itu adalah sisa dananya. Namun kita diberi kesempatan melalui peraturan gubernur nomor 29 tahun 2020 terkait dengan bantuan keuangan bersifat khusus. 4.129 yang tersisa ini akan kita masukkan kembali di tahap kedua. Jadi tetap kuotanya sama untuk Kabupaten Siak itu 18.034. Adapun data penerima untuk 4.109 KK yang tersisa ini kita ambil nanti dari bantuan sosial pangan murni, BSP murni dari Kementerian Sosial. Mengapa demikian? Karena dari BSP ini jelas warga tersebut sudah menerima bantuan sosial dari Kementerian Sosial sebanyak 200.000 per bulan selama 12 bulan atau selama COVID ini itu. Jadi dengan dasar itulah kita tidak melakukan lagi musyawarah kampung dan kelurahan untuk menetapkan nama-nama penerima dari BSP itu. Karena sesuai dengan ketentuan dari provinsi melalui peraturan gubernurnya bahwa syarat penerima bantuan keuangan bersifat khusus ini adalah dari BSP murni dan dalam data non
data terpadu kesejahteraan sosial atau non DTKS. Jadi karena kita dikejar oleh waktu, kita mengambil dari data BSP murni yang akan kita usulkan sebanyak 4.129 KK untuk menerima bantuan keuangan bersifat khusus dari provinsi itu pada tahap kedua. Dan untuk selanjutnya tetap kita melakukan verifikasi dan validasi kembali, karena namanya data itu dinamis, itu ada perubahan-perubahan segala macam, itu nanti akan kita maksimalkan lagi untuk tahap ketiga yang direncanakan pada tahap kedua ini bulan Oktober, dan pada tahap ketiga itu bulan November sesuai yang disampaikan oleh provinsi waktu pertemuan beberapa waktu yang lalu. Demikian. Pada rapat tersebut juga diikuti oleh Kepala Badan Keuangan Daerah Muzamil, Kepala Inspektorat Fali, serta perwakilan OPD terkait. Tim Liputan mengabarkan.